Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Dunia benar-benar dihadapkan pada dilema karena ada krisis geopolitik di Ukraina yang melibatkan juga negara anggota G20, Rusia dalam hal ini. Dan cukup kemudian menjadi perdebatan. Apakah dampak dari perubahan geopolitik itu menjadi alasan yang rasional, alasan yang bisa diterima untuk kita kembali ke model ekonomi yang lama? Jawabannya tidak, begitu. Kita harus tetap fokus untuk meninjau ulang model ekonomi yang kita terapkan selama ini, dan G20 adalah platform yang tepat untuk itu. Hai Trademates, selamat datang kembali di Starting Point Podcast. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman pendengar Starting Point, dan aku harap semoga Trademates yang sedang mendengarkan episode hari ini selalu sehat, bahagia, dan tentunya selalu memiliki semangat untuk belajar dan menggali ilmu. Karena pada hari ini episode kita akan sangat banyak sekali nih ilmu yang akan didapatkan, karena kita akan membahas mengenai G20 dan transformasi industri. Nah, mungkin Trademates sudah nggak asing lagi ya dengan G20, karena kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada banner, baliho, G20, di hotel, di airport, pokoknya di mana-mana poster G20 bertebaran. Nah, kebetulan itu dikarenakan Indonesia saat ini sedang menjadi tuan rumah dari G20. Jadi mungkin untuk teman-teman yang penasaran, sebenarnya apa sih itu G20 dan juga apa sih pengaruhnya G20 ini terhadap Indonesia, khususnya dalam bidang transformasi industri. Nah, ini adalah episode yang tepat untuk teman-teman dengarkan. Karena pada hari ini aku sudah bersama dengan Dr. Riza Nur Arfani selaku Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada dan penulis artikel G20 dan Transformasi Industri kita. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Mas Riza. Makasih Hameral. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mas Riza sudah menyempatkan hadir di Starting Point Podcast. Gimana Mas Riza, apakah hari ini sudah siap untuk membagikan dan berbincang dengan Trademates? Insya Allah siap. Oke. Halo Trademates, selamat jumpa kembali dengan saya. Iya benar, udah beberapa episode belum sempat ketemu Mas Riza, akhirnya ketemu lagi ya. Oke, nah mungkin seperti yang tadi sudah kita ceritakan bahwa G20 ini posternya bertebaran nih di mana-mana, karena memang sekarang Indonesia sendiri menjadi tuan rumah G20. Mungkin sedikit informasi tentang G20, mungkin Mas Riza nanti bisa koreksi saya juga kalau salah gitu ya. Jadi G20 ini kepanjangannya adalah Group of 20 atau kelompok 20, yang mana kelompok 20 ini adalah platform untuk kerjasama multilateral yang strategis di antara negara-negara dengan ekonomi yang terbesar di dunia, yang merepresentasikan 80% ekonomi global. Nah, sebenarnya G20 itu sepertinya sudah ada sejak tahun 1999 ya Mas ya? 2008 Oh, lebih 2008. Tepatnya, Oke. tapi embrionya sudah ada jauh sebelum itu. Oh ya, mungkin tahun 1999 itu masih pertemuan antara Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan sepertinya begitu ya. Nah, kemudian tahun 2008 terbentuklah G20. Nah, G20 ini sejak masa terbentuknya itu sudah selalu menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan di level global, regional, bahkan sampai ke domestik. Nah, jadi mungkin memang pengaruh dari G20 ini sebegitu besarnya. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang menyebabkan G20 ini bisa punya pengaruh sebesar itu dalam isu-isu internasional, Mas?
apa yang sudah dilakukan dan gagasan apa sebenarnya yang dibawa oleh G20 itu sendiri? Ya, latar belakang utamanya sebetulnya kan krisis yang berulang terus ya, yang dialami oleh masyarakat dunia. Terutama kalau kita lihat sejarahnya sejak ada resesi yang berkepanjangan di negara-negara maju, termasuk antara lain Jepang, begitu, yang kita tahu menghasilkan efek yang luar biasa pada ekonomi Jepang maupun ekonomi dunia. Kemudian ada krisis-krisis yang terjadi melanda di kawasan-kawasan Amerika Latin, Eropa Timur, dan pada akhirnya kepada kita di Asia Timur, ya? Asia Tenggara 97-98, dan puncaknya di jantungnya ekonomi dunia yaitu Amerika. Di tahun 2007-2008. Itulah latar belakang kemunculan atau ide untuk membentuk kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar ini. Mulanya negara-negara atau pemimpin negara cukup yakin dengan skema-skema yang eksklusif yang ditandai dengan kehadiran G7, kelompok 7 negara dengan ekonomi terkemuka. Tapi kemudian mereka yakin bahwa perlu ada koordinasi kerjasama tidak hanya di antara sesama negara maju, gitu, tapi juga dengan negara-negara sedang berkembang, yang emerging ya. Dan itulah kemudian ada ide untuk membentuk kelompok yang lebih inklusif, gitu, yang lebih terbuka dalam bentuk G20 sejak tahun 2008. Itu sejarahnya, dan oleh karenanya apa yang kemudian disepakati di forum ini banyak menjadi rujukan penting bagi para pemimpin dunia, khususnya di antara pemimpin di G20, tetapi juga umumnya di seluruh dunia, karena dia adalah forum yang merupakan pembentuk norma yang nanti akan menjadi rujukan dari regulasi, dari koordinasi, sinergi, kolaborasi yang dilakukan oleh negara-negara ini, tidak hanya pada level pemerintah, tetapi pada juga level non-pemerintah, utamanya bisnis, industri, dan sekarang ini kita juga sudah memasukkan elemen-elemen masyarakat di dalamnya. Jadi itu kira-kira gambarannya kenapa dia menjadi rujukan pentingnya dalam kebijakan-kebijakan internasional di bidang ekonomi makro maupun mikro. Oke, gitu. Berarti memang karena G20 ini sendiri lahir dari masa krisis begitu ya Mas. Masa krisis di mana mereka akhirnya memutuskan untuk sepertinya krisis berkepanjangan ini perlu dicegah, tidak lagi pendekatannya untuk mengobati begitu ya, cuman lebih mencegah krisis ini untuk terjadi. Akhirnya membentuklah G20 dengan melibatkan negara-negara yang juga emerging itu tadi. Oke, nah mungkin karena dia terbentuknya karena krisis, dan pada tahun 2008 itu juga sepertinya G20 cukup berhasil gitu ya meredam dampak lebih lanjut dari adanya krisis 2008. Kalau misalnya kita tarik ke zaman sekarang, kebetulan tahun 2020 kemarin sejak WHO mengumumkan pandemi, semua aktivitas sosial manusia di seluruh dunia kan itu seperti lumpuh begitu ya, yang akhirnya juga mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia menjadi luluh lantak begitu. Kira-kira bagaimana kemudian G20 ini merespon dampak yang cukup ekstrim dari adanya pandemi? Kebetulan juga sampai saat ini kita tahu bahwa kita masih struggle juga. Mungkin di awal tahun sudah ada sedikit harapan bahwa akan membaik. Cuman kemudian muncul lagi adanya perang Rusia Ukraina, dan kemudian ada sekarang monkeypox, dan ada berbagai macam krisis lah sepertinya yang akan melanda begitu. Kira-kira bagaimana G20 merespon dampak ekstrim itu, Mas? Kalau kita tengok ke belakang sedikit ke awal tahun 2020 ya, ketika WHO mengumumkan pandemi COVID-19, kita tahu betul itu menimbulkan kegagapan di mana-mana. Seluruh dunia gagap menghadapi ini. Seluruh pemerintah nasional di dunia juga gagap. Ada banyak yang kemudian memperkirakan akan terjadi macam-macam dampak dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini. Tapi pada intinya kemudian forum G20 seperti mendapatkan semacam pelajaran penting dari ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global,
Jadi kita bisa katakan ini blessing in disguise, gitu. Berkah terselubung dari pandemi COVID-19 ini yang dihadapi dan harus dikelola oleh para pemimpin dunia. Dan untungnya kita punya kemudian track gitu yang tidak hanya sekedar membahas level makro dari ekonomi internasional, track keuangan dan moneter ya, finansial, tapi juga kita punya Sherpa track yang juga mencakup isu-isu di luar itu yang bahkan bisa sangat mikro, mencakup urusan-urusan yang sangat mikro. Dan datangnya pandemi ini seperti wake up call ya, seperti alarm untuk kita untuk lebih bersiap atas itu. Dan presidensi yang pertama kali mengalami ini kan Arab Saudi ya. Pada saat Arab Saudi memegang presidensi ini dengan cukup tangkas, dengan cukup cepat gitu, para pemimpin G20 menekankan yang namanya inclusivity dalam pemulihan ekonomi, atau waktu itu belum pemulihan, untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Di Italia, ketika Italia memegang presidensi di 2021 begitu, inclusivity ini lebih ditegaskan lagi dengan cara melihat perlunya mitigasi itu difokuskan untuk mengatasi ketimpangan struktural yang ada di manapun gitu, di sektor manapun, terutama kesehatan ya. Kalau kita lihat kesehatan, maka ketimpangan itu ada pada misalnya capaian vaksinasi begitu ya. Juga mitigasi untuk memperkecil dampak ikutan dari COVID-19 pandemik ini, itu ditekankan betul dalam presidensi Italia di 2021. Dan saat Indonesia mengambil presidensi di 2022, kita menekankan itu sekali lagi dengan 3 pilar penting yang kita perkenalkan. Selain sektor kesehatan tentu saja ya, tapi juga kita mengajukan digital economy dan juga transisi energy transition. Di 2 pilar itulah sebetulnya nanti kita akan coba sampaikan ide-ide yang saya kira cukup akomodatif untuk menjembatani ketimpangan-ketimpangan yang sudah diidentifikasi sejak terutama tahun lalu ketika G20 dipegang presidensinya oleh Italia. Dan kita kini sedang mengarah ke sana dengan berbagai macam inisiatif, komunike, dan kita berharap nanti di bulan November komunike itu menyatu menjadi pernyataan yang solid ya, dan sekali lagi bisa menjadi rujukan untuk kebijakan-kebijakan ekonomi di tingkat global maupun nasional. Oke, berarti mungkin melanjutkan dari Italia, Indonesia juga kemudian mulai untuk memfokuskan dan menavigasikan presidensinya, kepemimpinannya di G20 kepada sektor-sektor yang bisa sejalan dengan model ekonomi yang berkelanjutan, yang punya potensi untuk mentransformasikan ekonomi kita untuk lebih berdaya tahan, tapi di satu sisi juga secara berkelanjutan begitu, yaitu melewati itu tadi, selain yang kesehatan, selain arsitektur kesehatan global, juga Indonesia mengusung 2 isu lainnya, yaitu digital ekonomi dan energi berkelanjutan. Nah, kemudian gimana Mas, model ekonomi ini, model ekonomi yang melibatkan ekonomi digital dan juga energi berkelanjutan yang emang sesuai dengan waktu di masa-masa pandemi gitu ya, dengan kenormalan baru, new normal gitu. Bagaimana model ekonomi ini yang dikembangkan oleh G20 di bawah kepemimpinan Indonesia itu bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan tadi yang sebelumnya dinavigasikan oleh Italia untuk diselesaikan, bagaimana model ekonomi itu bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan itu yang dialami oleh antar negara itu tadi. Iya, ini tentu pekerjaan sangat berat, tantangannya luar biasa, dan kita mencoba memulai perbincangan mengenai itu pada level multilateral di G20. Perbincangan yang sesungguhnya sudah dimulai sejak beberapa dekade belakangan ini, terutama ketika kita berbicara mengenai pentingnya kita punya perhatian pada masalah-masalah lingkungan,
masalah-masalah yang diakibatkan oleh climate change, ya, perubahan iklim. Pandemi boleh dikatakan menjadi pelecut dari komitmen kita, dari concern kita terhadap masalah-masalah climate change. Ada banyak cara untuk mengambil pelajaran darinya, tetapi efek dari pandemi COVID-19 yang luar biasa tentu menghasilkan beberapa prinsip dasar, ya, ketika kita harus kemudian berpikir mengenai proses pemulihan ekonominya. Model ekonomi apa yang perlu kita kembangkan setelah kita berjibaku dengan COVID-19 pandemic, begitu. Tentu kita tidak bisa lagi berpikir konvensional, berpikir untuk kembali ke model-model lama. Juga sekarang ketika dunia benar-benar dihadapkan pada dilema karena ada krisis geopolitik di Ukraina yang melibatkan juga negara anggota G20, Rusia dalam hal ini, dan cukup kemudian menjadi perdebatan apakah dampak dari perubahan geopolitik itu menjadi alasan yang rasional, alasan yang bisa diterima untuk kita kembali ke model ekonomi yang lama. Jawabannya tidak, begitu. Kita harus tetap fokus untuk meninjau ulang model ekonomi yang kita terapkan selama ini, dan G20 adalah platform yang tepat untuk itu, dan presidensi Indonesia mengarahkannya ke sana untuk 3 pilar itu tadi. Kesehatan tentu itu menjadi pilar yang sangat penting, tetapi nanti kalau kita bicara soal new normal yang di awal-awal pandemi kita sangat concern pada itu, ini perubahannya akan kita lihat pada 2 sektor yang lain, ekonomi digital dan juga energi yang yang lebih sustainable, begitu, yang lebih terbarukan. Transisinya bagaimana? Di sanalah kita perlu nanti melihat seberapa komitmen negara-negara, begitu, terutama yang ada di G20 untuk melanjutkan model ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Gitu. Yep. Berarti pertanyaan besarnya kembali lagi bagaimana nantinya ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi digital ini dapat dikembangkan, dan bagaimana negara-negara ini berkomitmen untuk kemudian menerapkan ekonomi model baru ini, begitu ya, Mas. Kemudian sebenarnya cukup menarik tadi ketika kita membahas mengenai ketimpangan struktural, karena yang saya maknai ketika Mas Riza menyampaikan mengenai ketimpangan struktural adalah ketimpangan yang memang sudah terjadi by system. Betul. Secara sistem ketika dia di sistem ekonomi, di proses ekonomi, di proses industrialisasinya, itu memang sudah timpang, yang juga kemudian mungkin ditopang oleh faktor-faktor lain seperti misalnya kalau di negara-negara yang rentan begitu ya, mungkin mereka tidak punya skill yang memadai atau tidak punya kemampuan industrialisasi, kemampuan industri yang cukup begitu. Akhirnya mengakibatkan ketimpangan struktural itu tadi. Nah, mungkin bagaimana ketimpangan struktural ini mempengaruhi perekonomian negara-negara itu tadi, Mas, khususnya yang terdampak oleh pandemi ini gitu. Ya. Jadi betul sekali ya, ada atau tidak ada krisis, ada atau tidak ada pandemi, ketimpangan struktural adalah bagian yang tidak terpisahkan ya dari model ekonomi yang kita kembangkan selama ini. Jadi ini saatnya untuk mengkoreksi apakah model itu akan dilanjutkan. Jawaban singkatnya tadi saya sampaikan tentu tidak gitu. Tapi tantangannya luar biasa di sisi yang tadi kita sebut sebagai sisi struktural dari model ekonomi tersebut. Dan oleh karenanya penting untuk melihat bagaimana G20 nanti mengatasi soal ini. Ini yang menjadi PR besar tidak hanya untuk para pemimpin G20, tetapi juga untuk para pemimpin negara-negara lain di dunia untuk melihat seberapa mungkin sebetulnya ketimpangan struktural itu bisa diatasi dan kemudian nanti dicarikan jalan keluarnya ya seperti apa. Nah, salah satu sumber ketimpangan yang paling serius kan sebetulnya dari proses yang namanya value added capturing.
bagaimana negara-negara yang terlibat dalam ekonomi internasional itu bisa mengcapture, menangkap yang namanya nilai tambah. Itu. Selama ini yang dapat mengcapture itu sangat terbatas. Negara-negara maju tentu saja itu karena mereka early countries doing their industrialization back to 17th, 18th century, abad 17-18 mereka sudah memulainya. Tapi di antara para latecomers, negara-negara yang belakangan kemudian mengikuti cara industrialisasi mereka, yang baru tumbuh, yang baru tumbuh, terutama sejak Perang Dunia Kedua, ada variasi di antara mereka. Ada yang berhasil dengan sangat baik, seperti misalnya Jepang, Korea, dalam batas tertentu negeri tetangga kita, Singapura, Taiwan, gitu. Tapi ada sebagian besar yang lain tidak semaju itu capturingnya. Ada yang bahkan terjebak dalam apa yang dinamakan oleh middle income trap itu, jebakan negara kelas menengah. Ada banyak soal ini dan kita pun secara potensial bisa masuk ke perangkap itu kalau kita tidak siap dengan perubahan-perubahan yang sifatnya struktural. Nah, itu satu hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengcapture value added yang disiarkan oleh ekonomi internasional. Yang kedua, persoalan struktural itu datang dari yang namanya spillover effect gitu. Efek melimpah dari keterlibatan kita dalam ekonomi internasional, dalam industrialisasi. Itu juga salah satu sumber dari ketimpangan struktural. Dan itu datangnya antara lain yang tadi disebut oleh Ameral dari kapasitas industrialisasi kita. Salah satu ukuran yang paling sering disebut adalah manufacturing capacity, kapasitas manufaktur, mengubah bahan baku, raw materials menjadi bahan yang setengah jadi, menjadi bahan jadi. Itu jadi persoalan yang sangat serius di antara negara-negara yang tadi tidak bisa mengcapture value added-nya maupun mendapatkan efek dari pelimpahan ekonominya itu, spillover effect-nya itu. Dan di sanalah ide untuk transformasi industri biasanya mendapatkan tantangan yang luar biasa. Jadi di pendekatan yang konvensional, transformasi industrinya ya dibayangkan seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang dulu melakukannya di Eropa, di Amerika, dengan antara lain mengorbankan lingkungan. Gitu. Jadi di sanalah mereka dulu bisa maju begitu, karena transform ke industri yang lebih masif begitu, lebih canggih, tetapi dengan mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Sesungguhnya bukan hanya lingkungan, nanti aspek sosial juga dalam bentuk buruh murah gitu, karena mereka rajin melakukan yang namanya offshoring, outsourcing, sehingga mengandalkan buruh-buruh murah di luar negara mereka. Tapi juga akhir-akhir ini kita juga tahu bahwa elemen yang tidak kalah penting adalah pada yang namanya keamanan manusia, human security, yang itu kesehatan masuk ada di dalamnya. Dan COVID-19 pandemic itu memberi pelajaran penting bagi kita bahwa pada akhirnya kita harus berpikir mengenai keselamatan diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai human being. Dan jutaan korban sudah kita alami ya sejak 2020 awal itu. Kita tidak ingin mengulangi itu, dan oleh karenanya ide untuk membangun ekonomi yang lebih sustainable itu sangat penting. Tidak hanya untuk lingkungan, tidak hanya untuk kesejahteraan kita sebagai human being, tetapi juga untuk survival kita sebagai manusia. Dan itu yang saya kira transformasi industri harus diletakkan dengan prinsip-prinsip itu. Dan saya kira ide untuk mengedepankan pilar ekonomi digital dan juga energi yang lebih sustainable, sumber-sumber energi yang lebih sustainable di presidensi kita di G20 sangat relevan dengan kepentingan ini.
Oh ya, berarti memang penetapan isu prioritas ekonomi digital dan juga transisi energi ini bukan semata-mata karena itu adalah isu yang sedang hype aja gitu ya, Mas. Cuman memang berdasarkan tadi kalau kita lihat industri itu sendiri ternyata mengalami ketimpangan-ketimpangan struktural. Seperti yang tadi pertama adalah capturing value added itu tadi, dimana kalau negara-negara yang mungkin memang sudah mulai industrialisasi sejak lama itu mereka akan lebih gampang gitu ya untuk capturing value added itu. Sementara justru dengan gampangnya negara-negara besar ini, negara-negara kecil menjadi sangat kesulitan begitu ya. Kemudian juga tadi ada dikarenakan spillover itu yang mungkin kalau misalnya tadi Mas Riza juga sempat bilang Jepang mungkin sebagai negara di Asia yang bisa tumbuh, tapi setelah masa-masa itu kemudian Jepang sepertinya juga cukup menurun begitu ya Mas. Dan yang terakhir, yang paling penting tentunya adalah keamanan manusia, karena walaupun sebagaimananya kita mengedepankan ekonomi, kalau ternyata nantinya kita juga akan mati karena bencana alam, karena pandemi, itu juga sia-sia begitu ya. Buminya juga, dunia yang kita tempati menjadi tidak sustain begitu. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas tentang bagaimana negara-negara yang sudah mulai industrialisasi sejak lama. Nah, Indonesia dan juga emerging countries lainnya itu kan sudah kalau bisa dibilang newly industrialized countries gitu ya. Nah, mungkin nanti Mas Riza boleh ceritakan sedikit apa itu newly industrialized countries dan kira-kira dari ketimpangan-ketimpangan struktural itu sebenarnya persoalan-persoalan apa saja yang mereka hadapi, yang mungkin tadi sebenarnya Mas Riza sudah sempat kasih ya beberapa yang dihadapi oleh newly industrialized countries. Contohnya tadi bagaimana kita bisa transformasi industri tapi tidak dengan cara negara-negara yang dulu industrialisasi, dengan cara kita lebih memperhatikan lingkungan kita. Cuman tadi mungkin bisa ditambahkan juga persoalan seperti sosialnya yang tadi Mas Riza ceritakan tentang buruh murah dan segala macam, itu kira-kira bagaimana mereka, persoalan-persoalan apa yang mereka hadapi, dan secara sektor itu apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh newly industrialized countries ini, Mas? Kalau dilihat kategorisasinya newly industrialized countries atau NIC ini kan ada berlapis-lapis ya. Ada generasi bergenerasi. Ini sebetulnya sebutan untuk mereka yang mengikuti polanya negeri-negeri latecomers tadi seperti Jepang yang membangun setelah kalah perang, setelah Perang Dunia Kedua. Negeri-negeri ini mencoba mengadopsi cara itu dan kemudian berhasil gitu. Jadi orang biasanya menyebut kalau di Asia tiger gitu ya, apa macan Asia itu Korea, Taiwan, dan kemudian ada generasi berikutnya ada new tigers gitu. Di sini biasanya dimasukkan Singapura. Atau dulu Indonesia pernah dijadikan sebagai calon New Tigers sebelum kita kena krisis, kena krisis di tahun 97 bersama Thailand dan juga Malaysia. Jadi ini pengkategorian yang saya kira memang dari sisi kriterianya itu cenderung konvensional dalam pengertian hanya melihat aspek-aspek pertumbuhan ekonomi, GDP, dan seterusnya. Pada umumnya kita lupa bahwa ada aspek-aspek di baliknya atau di bawahnya yang lebih struktural yang sebetulnya nanti akan mempengaruhi bagaimana mereka transform. Sebagiannya gagal. NIC di Amerika Latin misalnya beberapa kali mengalami kegagalan yang semacam ini sehingga kemudian mereka sering disebut sebagai tadi terjebak dalam middle income ya, countries. Di negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur ada juga kecenderungan ke arah sana, dan oleh karenanya kita perlu kemudian concern untuk melihat apakah kriteria yang sudah kita tetapkan itu masih tepat atau tidak begitu. Dan di sanalah gagasan mengenai transformasi industri yang lebih inklusif, lebih berkelanjutan itu sangat tepat di era sekarang ini ya. Cocok karena tadi dimensinya tidak hanya sekedar ketimpangan struktural di bidang ekonomi, tapi juga di bidang sosial, tapi juga di bidang kesehatan, keamanan manusia yang tadi saya sebut itu. Di bidang sosial tentu kita punya masalah dengan
ketimpangan pendapatan. Ada buruh murah yang yang dipakai oleh industri ini untuk maju begitu, yang saya kira menjadi perhatian serius selama beberapa waktu belakangan ini, dan negara-negara sudah mencoba menyepakati norma yang harus dipakai, regulasi yang harus dipakai untuk mengatasi ketimpangan income ini. Dan digital ekonomi memang menjanjikan sesuatu untuk pemerataan pendapatan, tapi tidak kalah juga tantangannya karena jenis pekerjaan di ekonomi digital pun juga orang menyebutnya sekarang sebagai precarious ya. Pekerjaan yang seolah-olah sebetulnya nampaknya nyaman, tapi sebetulnya tidak kalah eksploitatifnya dengan jenis-jenis pekerjaan yang non digital. Itu juga PR yang harus kita tangani juga, harus kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Dan di bidang sosial pun kita juga mengalami krisis-krisis politik yang berkelindan dengan perilaku-perilaku elit itu yang korup gitu, yang juga menjadi salah satu sumber dari krisis gitu di negara-negara banyak lah. Saya tidak sebut satu-satu, di negara-negara tertentu di Amerika Latin, di Asia, di Afrika, korupsi itu menjadi salah satu penyebab dari masuknya satu negara ke kondisi krisis gitu. Nah, yang kesehatan inilah yang saya kira patut menjadi perhatian, keamanan manusia tadi saya menyebutnya, karena ini dialami oleh semuanya dengan kondisi apapun, mau korup mau tidak korup, kalau ini sudah terancam, semua harus siap untuk mengatasinya. Jadi itu latar belakangnya mengapa kita memerlukan untuk bekerja sama di antara negara-negara begitu, dan kemudian fokus untuk melihat model transformasi industrinya semacam apa yang mau kita tempuh begitu bersama. Ya. Secara bersama-sama. Oke, berarti tadi ternyata di samping bagaimana negara-negara industri baru ini mencoba untuk bisa memiliki pendekatan yang baru dalam transformasi industri di level sosialnya. Contohnya di Indonesia sendiri tadi juga menghadapi berbagai kendala. Tadi ada tidak meratanya pembagian pendapatan, dan kemudian tadi ada buruh murah juga, dan mungkin sedikit menambahkan mungkin juga penggunaan tenaga kerja anak-anak, terus eksploitasi wanita dalam lahan kerja itu begitu. Dan seperti yang Mas Riza bilang tadi, ternyata pekerjaan di ekonomi digital ini tuh juga tidak kalah eksploitatif, dan mungkin juga akan ada banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk kita bisa sampai ke ekonomi digital itu sendiri gitu ya. Inklusif, benar. Nah, saya juga pernah sedikit membaca tadi terkait dengan sosial gitu ya. Contohnya saya sendiri dari Pekanbaru gitu ya, dari Riau, di situ kan ada banyak industri sawit gitu ya. Nah, di situ juga banyak anak-anak yang dipekerjakan, dan itu masih menjadi suatu isu yang belum terselesaikan sepertinya. Dan juga banyak kasus-kasus di mana wanita-wanita yang bekerja itu mengalami pelecehan seksual dan tidak mendapatkan keamanan dalam bekerja. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kira-kira sektor-sektor industri apa saja yang kemudian masih mengalami dan mungkin cukup dominan gitu ketimpangan strukturalnya, Mas? Sektor-sektor industri apa saja gitu? Secara umum ini menjadi wajah industri kita ya, ketimpangan struktural yang tadi kita bincangkan secara umum. Tapi memang ada sektor-sektor tertentu yang patut menjadi perhatian, dan saya kira agribisnis itu salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian untuk alasan dia adalah penghasil devisa yang paling besar, cukup besar. Tidak terbesar tapi cukup besar, mungkin kedua ketiga setelah sektor pertambangan dan batu bara terutama ya.
tapi juga untuk alasan bahwa spillover efeknya itu jauh lebih dominan daripada sektor-sektor yang lain. Ini sektor industri ini berada di persimpangan antara industri tradisional, ekonomi tradisional dengan ekonomi modern. Masih mengandalkan lahan untuk bisa tumbuh, masih mengandalkan tenaga manusia yang sebagian besar keterampilannya tidak dituntut terlalu tinggi begitu. Dan oleh karenanya ketika kita bicara ketimpangan struktural di sektor agribisnis ini, kita perlu kemudian lihat sebetulnya persoalan utamanya apa begitu. Apakah itu datang dari ketidakmampuan kita untuk menangkap nilai tambah sehingga kue yang dibagikan itu relatif kecil, sehingga kemudian aspek distribusionalnya juga bermasalah begitu, ataukah ini datang dari aspek-aspek semacam produktivitas gitu, yang antara lain nanti dilihat dari seberapa produktif lahan, misalnya kalau sawit, ya lahan sawit kita dibandingkan dengan misalnya negara tetangga kita. Dari sisi produktivitas secara umum saya melihat sebenarnya tidak ada masalah, karena kita juga penghasil CPO terbesar, sehingga kemungkinan untuk kasus sawit persoalannya terletak pada value added capture, bagaimana menangkap value addednya itu pada sisi yang lebih luas. Sektor-sektor yang lain, pertambangan, ketimpangannya sudah cukup jelas, tetapi memang dampaknya tidak secara sosial ya, tidak sesignifikan agribisnis. Tetapi kalau lihat dampak pada lingkungannya luar biasa, itu menjadi bahkan menjadi salah satu sumber dari soal-soal territorial integration, seperti yang terjadi di Riau. Dulu pernah ada ide untuk Rio Merdeka, Aceh dulu begitu, sekarang ini di Papua. Jadi dampaknya memang high profile secara politik ya, tapi secara sosial memang tidak se-high profile agribisnis. Sektor yang lain yang patut menjadi perhatian adalah sektor industri pengolahan ya, manufaktur itu sendiri. Bagaimana kita melihatnya selama ini? Kita selama ini melihat industri ini sebagai salah satu tolok ukur dari keberhasilan industrialisasi. Jadi kalau kita mengalami periode deindustrialisasi, itu maknanya sebagian besar datang dari tidak tumbuhnya sektor manufaktur. Dalam 20 tahun terakhir ya, kita mengalami deindustrialisasi. Itu juga tantangannya luar biasa. Dan ekonomi digital menjadi penyumbang soal itu, karena dia memudahkan ekspor impor barang manufaktur. Jadi lebih murah untuk mengimpor barang yang datang dari misalnya negeri seperti Cina daripada memproduksinya di sini begitu. Itu yang jadi persoalan sejak lama. Nah, bagaimana kemudian kita melihat sektor-sektor ini kemudian menghadapi tantangan-tantangan semacam itu, ketimpangan struktural semacam itu. Saya sampai pada semacam hipotesis atau dugaan awal bahwa yang kita perlukan sebetulnya adalah kita leapfrog gitu, sepanjang melompat ke model ekonomi yang tadi lebih inklusif, lebih terbarukan begitu, tetapi dengan cara yang berbeda gitu. Leapfrognya tidak mengandalkan pada sektor-sektor atau pemain-pemain, pelaku-pelaku yang selama ini mengandalkan kapital gitu, tapi lebih mengandalkan pada pelaku-pelaku yang memang punya kapital, tetapi tidak dalam bentuk financial capital, tapi bisa nanti bentuknya human capital. Itu nanti hubungannya dengan skills ya, dengan keterampilan. Tapi bisa juga
social capital, modal sosial yang saya kira di proses pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi sangat penting. Pentingnya koordinasi, kolaborasi, sinergi antar pelaku ini datangnya dari saling percaya, dan saling percaya itu hanya bisa datang kalau ada social capital yang cukup, modal sosial yang cukup. Jadi sekarang ini misalnya dalam kasus pengadaan vaksin di level global kan persoalannya ketimpangannya luar biasa karena ada negara-negara yang sangat sangat efisien menghasilkan vaksin sehingga kemudian mereka bisa dengan mudah memproduksinya, bahkan menjualnya, mendistribusikannya ke tempat-tempat lain. Tapi ada banyak yang lain tidak punya kapasitas itu, dan inilah pentingnya manufacturing capacity. Dan sekali lagi kalau kita bicara manufacturing capacity tidak hanya soal technicalities, soal bagaimana membangun pabriknya, bagaimana membangun peralatan permesinannya, bukan, tapi soal-soal yang tadi yang berkenaan dengan human capital dan juga social capital gitu. Dan di sanalah saya kira 2 tahun sudah cukuplah memberi pelajaran kepada kita untuk kita collaborate gitu antar negara dan di dalam negara antar sektor gitu, antar pelaku besar, menengah, kecil harus ada kolaborasi gitu. Oke. Mungkin tadi Mas Riza sudah menjelaskan ada banyak sekali begitu ya hal-hal yang perlu kita perhatikan, dan sektor-sektor industri, tiap-tiap sektor ini menghadapi persoalan atau ketimpangan struktural yang seperti apa. Dan tadi Mas Riza juga sudah menyebutkan bahwa ada kita justru kalau di manufacturing kita perlu perhatikan itu tadi human capitalnya, dan yang terakhir juga di bidang sosialnya begitu. Nah mungkin apakah Mas Riza sekarang sudah memiliki gambaran kira-kira seperti apa transformasi industri ini baiknya dikemas? Jadi di Indonesia bagaimana caranya mengemas transformasi industri ini agar kita bisa mulai untuk mengontrol agar ketimpangan sosial itu tidak terjadi secara berkelanjutan, dan mungkin nantinya kita akan sampai pada titik di mana kita sudah terbebas dari ketimpangan struktural itu tadi. Iya. Kalau kemasannya bisa kita namakan apa saja, tapi intinya kolaborasi ya. Kemasannya kolaborasi. Ada yang sering orang menyebutnya sebagai kolektif competitiveness gitu. Daya saing yang sifatnya kolektif, tidak sendiri-sendiri begitu. Ada yang kemudian menyebutnya ini bagian dari sinergi gitu. Nah, kemasannya itu, tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang ada di dalam kemasan itu. Dan di sanalah saya sendiri melihat sebetulnya kita tidak bisa perlu melihat peran industrinya itu sendiri, pelaku di industrinya itu sendiri. Dan dalam hal ini industri besarnya, karena saya di antara yang cukup yakin bahwa transformasi industri itu tidak bisa dilakukan tanpa ada drive atau motivasi atau apapun yang datang dari industri besarnya. Dari kalau di global value chain namanya lead firms-nya, mereka mau kemana dalam hal ini. Nah dalam perspektif inilah sebetulnya norma-norma yang sudah didengungkan sejak mungkin kalau di lingkungan 80-an ya, ketika ada konsep mengenai sustainable development di PBB di akhir tahun 2010-an atau di tengah-tengah atau 2000-an awal gitu, kita sudah bicara prinsip sirkularitas dalam ekonomi sirkular namanya. Itu juga menekankan prinsip-prinsip yang mirip dalam norma-norma lingkungan. Sudah banyak praktek yang dilakukan oleh oleh industri besar, oleh lead firms, termasuk di dalamnya multinational corporation ya, untuk menerapkan ini. Nanti di bidang yang lain juga begitu, di bidang sosial juga ada banyak inisiatif dari pelaku-pelaku industri besar ini yang didrive oleh norma yang disepakati
bersama ya pada level global. Memang tantangannya adalah ketika norma itu ingin diterapkan, diadopsi di satu tempat gitu, tidak semua legal framework atau kerangka hukum atau kerangka sosial di tempat itu sejalan dengan ide itu yang pada level global. Disinilah kita perlu melihat seberapa mungkin itu dibuat linkage-nya, dibuat semacam kalau dalam teori rezim norm internalization-nya, internalisasi normanya itu dilakukan dengan cara bagaimana. Nah, kemasan yang disebut sebagai kolaborasi, collective competitiveness, sinergi begitu, itu sebetulnya sangat nanti membutuhkan peran akademia seperti kita, atau trade-mates yang sekarang masih menjadi mahasiswa atau masih ingin berkiprah sebagai akademisi dan seterusnya. Di sanalah dia atau mereka menjadi jembatan di antara inisiatif-inisiatif yang sudah jalan begitu, di antara pelaku-pelaku besar itu yang kita jembatani, kita salurkan ke pelaku-pelaku yang lebih menengah kecil begitu, dan pada akhirnya pada masyarakat secara umum gitu. Dalam soal misalnya yang berkaitan dengan sirkularitas, itu yang saya bayangkan ya, ada sinergi di antara mereka. Tapi intinya adalah research and development, R&D, itu yang harus menjadi pilar utama dari kemasan tadi untuk transformasi industri yang lebih terbuka dan juga lebih sustainable ya, lebih berkelanjutan. Kira-kira itu ide dasarnya. Oke. Jadi memang kolaborasi, tadi kemasannya adalah kolaborasi, dan kolaborasinya itu bukan hanya antar ke samping gitu ya, horizontal, cuman memang juga harus vertikal. Bagaimana dari atas, dari industri-industrinya ini yang besar-besar ini, atau mungkin dari pemerintah, dari pembuat keputusan, itu kemudian bisa diteruskan hingga ke level akar rumput gitu ya, ke level yang lebih mikro lagi, agar memang nantinya transformasi industrinya dapat berjalan begitu ya, bukan hanya sebagai wacana yang mengawang saja di atas, tapi memang benar-benar bisa terlaksana di saya kasih contoh satu di sektor otomotif. Itu ada praktek harm reduction yang sejak lama sudah diperkenalkan oleh industri ini 70-an 80-an, menyangkut macam-macam, menyangkut apakah kendaraannya itu sendiri. Jadi penerapan seat belt misalnya. Seat belt itu kan satu metode harm reduction gitu ya, mengurangi kemungkinan bahaya, kemungkinan kita kena risiko ya, fatality itu dari kita berkendara. Kita lihat dalam prakteknya tidak mudah gitu. Industri punya R&D didukung dengan dengan R&D di kampus-kampus di Amerika, di Jerman, di Jepang begitu. Yang sudah melakukan banyak kajian mengenai ini. Tapi ketika diterapkan kan berhadapan dengan macam-macam setting industri, setting sosial, setting mungkin kultural gitu yang berbeda-beda, dan pada intinya kita tetap pada ukuran itu, bahwa keselamatan, safety dalam berkendara itu segala-galanya. Nah, belakangan harm reduction tidak hanya dalam soal berkendaranya, tetapi dalam soal infrastrukturnya. Jadi bagaimana insinyur itu membuat jalan, itu juga ada panduannya. Sektor ini luar biasa berkembang. Akhir-akhir ini kita juga melihat mereka punya kesadaran untuk mengurangi emisinya, emisi karbonnya. Sudah cukup banyak penelitian, kajian, dan bahkan praktek mengenai ini yang kita tahu arahnya transformasinya itu, transisinya dari
ICE, internal combustion engine vehicle, ICE vehicle ke EV atau yang sebelumnya hybrid gitu. Atau nanti yang basisnya artificial intelligence begitu. Ini transisi yang kita lihat di sektor otomotif begitu. Mari kita lihat di sektor atau di komoditi yang lain. Di agribisnis misalnya apa yang kita lihat? Ada inisiatif apa dari industri yang sudah dilakukan untuk mengurangi bahaya dari produk-produk yang dihasilkan dari agribisnis. Misalnya kalau kita bicara kelapa sawit, pengurangan bahayanya kan ada pada jenis lemaknya ya. Jenis lemaknya itu sudah banyak dilihat dan industri-industri sudah mengikuti panduan-panduan yang berkenaan dengan lemak yang lebih sehat gitu. Minyak yang lebih sehat yang kandungan lemak bersahabatnya lebih banyak gitu. Nah, itu nanti kaitannya dengan transisi industrinya, karena itu nanti kaitannya juga dengan R&D. Nanti pada ujungnya sebetulnya value added. Kalau industri sawit kita bisa beralih ke pengolahan untuk untuk minyak yang lebih sehat seperti yang sudah diterapkan di negara-negara yang lain, nilai tambahnya akan meningkat dan bertahan di sini di kita. Sejauh yang saya tahu di beberapa kajian kita sudah punya roadmap untuk ke sana, tapi masih perlu disepakati oleh para pelakunya di yang kelapa sawit ya. Di agribisnis yang lain, saya kira kita perlu juga nanti punya concern yang juga serius pada industri hasil tembakau kita, karena itu elemen kesehatannya luar biasa kontroversial, sangat sensitif, dan oleh karenanya kita juga perlu melihat bagaimana dia bagaimana transisi itu dilakukan di sektor ini. Usaha-usaha harm reduction sudah banyak dilakukan oleh industri-industri besar begitu. Usaha-usaha juga untuk mencoba meminimalisir ya dampak bahaya kesehatan dari merokok itu juga sudah banyak dilakukan. Lintas sektoral ya. Tidak hanya industri ini tapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, sampai Kementerian Perekonomian, karena industri hasil tembakau juga untuk negara seperti Indonesia artinya pendapatan negara karena ada cukainya di sana. Jadi sudah saatnya kita lebih terbuka mendiskusikan itu dan melihat kemudian seberapa transformasi industri bisa dilakukan dalam misalnya komoditi ini. Komoditi yang lain banyak, batu bara, tambang kita itu menunggu kita untuk kita bersepakat mau diarahkan kemana ini transisinya. Kita mau tetap berkomitmen pada Paris Agreement nggak yang seperti dijanjikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, 2050 kita mulai transition gitu. Apakah itu target yang visible untuk dilakukan? Dan itu benar-benar menjadi kepentingan kita bersama. Bahkan untuk sebagian itu survival para pelakunya ya. Nanti kita lihat seberapa itu bisa kita explore ya, secara tadi dengan kemasan yang model kolaborasi. Iya, kolaborasi itu. Ya. Iya. Menarik. Ini kemudian jadi menarik lagi karena tadi Mas Riza menambahkan bagaimana contohnya adalah harm reduction itu tadi ya. Jadi mungkin harm reduction ini juga sebagai bentuk preventif gitu ya, untuk mencegah, bukan lagi ketika sudah terjadi baru mengobati begitu ya. Jadi bagaimana mencegah, kemudian memang perlu ini ya, R&D itu adalah periset, ilmuwan itu sangat penting karena nanti itu juga bisa mendorong industri untuk kemudian bertransformasi dan captures value added captures gitu ya, sehingga nanti value addednya itu justru tetap berada di
kita, di industri kita, di negara kita begitu. Oke. Nah, mungkin tadi menyambung ke bagian bagaimana kemasannya itu adalah di bidang kolaborasi. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir gitu Mas Riza. Kira-kira kolaborasi ini kan tentunya harus dilakukan oleh berbagai pihak begitu. Mungkin tadi dari industri, dari masyarakat, dari negara, dari secara global begitu. Nah, bagaimana kolaborasi ini dan apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk kemudian mendorong transformasi industri yang kita inginkan, yaitu yang inklusif, yang kemudian juga memperhatikan lingkungan dan lebih adil begitu. Nah, kira-kira seperti apa gitu Mas? Contoh konkret hal-hal atau kolaborasi yang bisa kita lakukan? Ya, yang kalau kita menengok sedikit ke belakang, bagaimana pemerintah kita juga mengatur soal ini ya, soal pentingnya prevention daripada curation gitu, daripada mengobati, maka transformasi industri yang kita bayangkan adalah bagaimana pemerintah kemudian mewadahi menjadi fasilitator dari banyak inisiatif yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain. Dalam hal ini terutama yang tadi dikategorikan menengah ke bawah ya, termasuk di dalamnya nanti UMKM, startups, kelompok-kelompok komunitas yang masyarakat yang sudah punya kesadaran lingkungan, bahkan juga kesadaran untuk ini ya, berbagi, untuk merancang kehidupan yang lebih adil dan lain-lain. Di sanalah fasilitasi ini menjadi penting, dan tentu pemerintah tidak bisa sendiri. Mereka memang punya tugas ke arah sana, tapi pihak-pihak lain yang saya bayangkan selain akademia adalah juga masyarakat seperti kita pada umumnya lah. Dalam hierarki ekonomi ya, konsumen pada umumnya. Bagaimana consumer education, dalam digital ekonomi namanya digital literacy education ya, mengedukasi literasi digital. Di bidang-bidang yang lain itu sangat juga diperlukan, dan itu tidak mau juga nanti berkaitan dengan early childhood education di bidang pendidikan ya. Bagaimana memperkenalkan yang namanya standar keselamatan untuk tadi berkendara, untuk kita berinteraksi dengan orang lain, itu perlu diperkenalkan sejak dini begitu. Di sanalah transformasi industri sangat berharap gitu. Jadi mereka punya motif, mereka punya mungkin semacam roadmap, tapi roadmap mereka akan mengikuti preferensi konsumennya. Nah, preferensi konsumennya tidak menganggap itu bahaya ya tetap saja akan begitu ya. Tapi kalau konsumennya berubah gitu, dan ini sebenarnya yang sudah terjadi di negara-negara maju dalam 30 tahun terakhir ya. Mereka transform industrinya karena memang konsumennya transform itu dari segi norma dan nilainya. Negara-negara industri baru seperti Indonesia atau negara-negara sedang berkembang pada umumnya perlu kemudian menekankan itu sekali lagi, menekankan bahwa yang namanya pendidikan atau edukasi pada konsumen menjadi aspek yang sangat penting untuk mengubah industrinya, gitu. Dan itulah yang kita coba lakukan ya 2 tahun terakhir ini di Pusat Studi Perdagangan Dunia. Ameral bagian dari itu, teman-teman yang mungkin juga mengikuti podcast ini juga sudah menjadi bagian itu. Kita berharap ini tetap menjadi semangat kita untuk beberapa tahun ke depan. Semoga bisa tercapai itu ya. Ya, amin, amin. Oke, kembali lagi tadi teman-teman, mungkin memang pemerintah perlu fasilitasi, tapi dari diri kita sendiri pun kita juga perlu kembali melihat dan mengedukasi
karena memang bagaimanapun juga ekonomi begitu ya atau industri pasti nantinya akan mengikuti keinginan dan kemauan dari konsumen. Jadi ketika konsumen semakin sadar, ketika konsumen kemudian mulai mengedukasi dirinya dan kemudian mulai berubah gitu ya, menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang mungkin saat ini di PSPD coba kita sebarkan, yaitu ada ekonomi sirkular. Satu tadi yang belum saya sebut, kosmetik. Oke. Ini bidangnya Ameral ini. Ya, penelitian saya ya. Kosmetik itu juga bagian dari itu. Kita kesadaran itu sudah muncul ya, saya kira ya. Iya, udah lumayan muncul, cuman mungkin berbeda-beda tingkatannya, Mas. Kalau mungkin di Indonesia udah mulai sadar tapi belum sempat untuk melakukan secara lebih jauh gitu. Jadi perlu lagi untuk sadar dan melakukan. Mungkin awareness-nya sudah ada di sekitar kita. Ya mungkin tadi sama juga ya seperti yang di bagian transformasi industri, mungkin awareness-nya sudah mulai berkembang, sudah mulai ada, tapi tinggal bagaimana kita mau untuk melakukan dan berubah begitu ya, dan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah kita coba sebarkan, nilai-nilai baik itu tadi. Oke, mungkin untuk episode kali ini segitu dulu Mas Riza, karena sepertinya teman-teman juga butuh trade match ini, butuh waktu untuk kemudian mencerna dan menginternalisasi lagi obrolan kita ini, nilai-nilai yang sudah disampaikan dari podcast ini. Mungkin sekali lagi saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Mas Riza karena sudah hadir di sini dan sudah berbagi juga kepada trade mates. Semoga trade mates di rumah yang sedang mendengarkan dimanapun berada bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru mengenai tadi G20, sedikit mengenai G20 dan kemudian juga mengenai transformasi industri kita. Oke, sekian dari saya Ameral Rizkovic. Saya Riza Nur Arfani. Sampai jumpa di episode selanjutnya.